Ya, saya akan share materi kita hari ini. Silakan dengar dan simak baik-baik ya. Tidak usah dulu dipegang pulpennya, tidak usah sok sibuk, tidak usah. Nanti ada waktunya saya berikan. Intinya begini guys, pokoknya saya mau setiap catatan dan latihan yang saya kasih, kalian kumpulkan, ya, kalian kumpulkan, kalian kerjakan setiap apa yang saya kasih, itu yang akan saya lihat untuk sebagai penilaian. Oke, jadi ketika saya menjelaskan, dengar dan simak baik-baiklah. Pasti ada nanti waktunya untuk mengumpulkan. Dan ingat, ya, kalau kalian protes, saya ada buktinya. Saya ada daftar nilainya. Jadi kita harus ada hitam di atas putih, harus harus terbuka. Ya. Karena saya walaupun saya guru bahasa Indonesia, saya tidak pintar bahasa basi. Ya, saya tidak pintar bahasa basi. Saya kalau misalnya saya katakan A, ya A. Kalau misalnya ya harus, ya harus. Kalau tidak, ya tidak. Paham ya? Oke. Ya, kita juga harus belajar jujur. Ya. Setiap apa yang kalian kerjakan selalu ada ininya. Penghargaannya. Nggak mungkin nggak ada. Apalagi sama saya. Oke? Ya. Saya share langsung ya. Tolong jangan ada yang gerasak gerusuk, lari sana lari sini. Ya. Silakan perhatikan dan simak baik-baik saja apa yang saya jelaskan. Ya, tolong jangan dicoret-coret. Ya, saya sengaja untuk tidak sengaja mengaktifkan supaya bisa kalian coret-coret. Jadi ketahuan siapa yang jahil di sini. Oke, bisa ditutup Bu, sebenarnya bisa. Ya, oke. Ya, pembahasan hari ini adalah tentang ya, perhatikan ya. Pembahasan hari ini adalah tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, saya jelaskan secara ringkas sebentar ya, sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Struktur adalah susunan. Ya, struktur adalah susunan. Ya, sementara kaidah ini adalah berhubungan dengan ejaan. Kalau dulu waktu kalian SD, kita masih memakai yang namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tetapi sekarang kita memakai istilah PUEB. Ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan kaidah. Oke? Kaidah kebahasaan. Kebahasaan dalam apa? Dalam berita tentunya. Oke? Struktur tadi saya katakan adalah susunan. Ya? Struktur saya katakan tadi adalah susunan. Kita lanjutkan. Oke, struktur teks berita. Ya, kita berbicara mengenai struktur dan susunan teks berita. Apa sih itu, Bu? Ya, kita perhatikan dan simak baik-baik nanti. Ya, struktur teks berita. Ada 3 strukturnya. Ya, yang pertama adalah kepala atau lead. Yang kedua adalah tubuh atau isi. Yang ketiga adalah ekor atau penutup atau kesimpulan. Ya, penutup ini ada 2. Ada kesimpulan dan ada juga saran. Oke? Nah, perlu kalian ketahui kalau dalam sebuah karangan, ya kalau dalam sebuah karangan untuk membuat sebuah karangan menjadi satu teks, ya, perlu adanya yang namanya kerangka. Tetapi kalau dalam berita disebutkan yang namanya struktur atau susunan. Ya, yang terdiri dari 3. Yang pertama kepala atau lead.
yang berisi tentang peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut, termasuk juga judul ya. Ya, kepala berita atau lead ya, atau lead. Oke. Selain dari kalimat awal dalam berita tersebut, dapat juga kita cantumkan judulnya apa yang termasuk ke dalam kepala berita. Oke, yang termasuk ke dalam kepala berita. Lanjut. Tubuh. Tubuh ini berisi tentang isi dari berita itu. Oke, isi dari berita. Kira-kira berita tersebut menjelaskan, berbicara, atau memberitahukan tentang kejadian atau peristiwa apa? Ya, tubuh. Ya, kalau dalam anatomi manusia itu kepala berarti dari sinilah. Oke, tubuhnya dari leher ke pinggang. Oke, atau dari leher ke paha. Kemudian nanti yang ekornya kaki. Nah, di ekor berbicara mengenai referensi dari narasumber. Referensi maksudnya adalah ya, referensi di sini maksudnya adalah apa-apa saja yang berkaitan dalam berita tersebut. Ya, referensi berarti masukan atau peristiwa atau kesimpulan atau saran yang diberikan si narasumber. Kira-kira goals-nya apa? Kira-kira apa yang sudah dibahas oleh si narasumber? Ya, narasumber itu siapa? Pemberi informasi. Ya, narasumber adalah pemberi informasi. Oke, nah itu merupakan strukturnya. Ya, saya ulangi, struktur ada 3 yang terdapat dalam struktur. Yang pertama adalah kepala atau lead, ya, yang membahas mengenai judul dan ya pembukaan dari berita tersebut. Nah, yang kedua adalah tubuh, membicarakan mengenai isi, ya, isi dalam berita itu bercerita tentang apa dari awal sampai akhir. Nah, yang ketiga adalah ekor. Ya, berbicara mengenai kesimpulan dan saran atau referensi yang diberikan oleh si narasumber. Apakah sudah valid atau tidak? Valid itu berarti sesuai dengan data atau fakta yang ada. Oke? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan. Oke? Kaidah-kaidah kebahasaan di sini berbicara mengenai ejaan yang disempurnakan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, itu dia. Kita perhatikan dan simak baik-baik. Saya menjelaskan mengenai penjelasannya dulu ya, pengertiannya dulu. Nanti di belakang ada saya berikan contohnya. Ya. Nah, yang pertama adalah kita membahas mengenai ya, bahasa baku. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam hal memberikan informasi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang resmi, kita harus menggunakan yang namanya bahasa baku. Ya, kita harus menggunakan yang namanya bahasa baku. Karena itu merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat umum atau khalayak ramai, ya, kepada masyarakat umum atau khalayak ramai, oke, atau khalayak ramai, atau masyarakat. Ya, siapa masyarakatnya? Saya, kamu, kita semua. Oke, jadi sengaja digunakan yang namanya ya bahasa baku supaya siapapun dari segi usia, dari segi kalangan bisa mengerti berita yang akan disampaikan. Nah, yang kedua, kalimat langsung. Pengertiannya adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Nah, maksudnya ada kalimat langsung ini adalah kalimat yang dikatakan secara langsung tanpa perantaraan orang lain. Ya, kalimat yang diucapkan secara langsung tanpa perantaraan orang lain itu yang dinamakan kalimat langsung.
Oke. Selanjutnya. Konjungsi. Perlu kalian ketahui, yang dimaksud dengan konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung ini fungsinya adalah untuk menyatukan dua kalimat menjadi satu kalimat. Kata hubung fungsinya adalah menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Itu yang dinamakan kata hubung atau konjungsi. Oke? Nah, konjungsi bahwa fungsinya adalah untuk menjelaskan. Ya, konjungsi bahwa fungsinya adalah untuk menjelaskan, menerangkan sebagai penerang. Ya. Lanjut. Konjungsi temporal. Ya, masih berhubungan, masih berbicara mengenai kata hubung. Tetapi berbeda, bukan konjungsi bahwa tetapi konjungsi temporal. Konjungsi temporal berhubungan dengan waktu. Ini dia. Waktu tidak hanya pada siang hari, pagi hari, sore hari, dan malam hari, tetapi berhubungan dengan satu kata, ya, yaitu sementara itu, kemudian, ketika, pada saat itu, sebelumnya, setelahnya. Nah, itu merupakan konjungsi waktu. Ya. Lanjut. Nah, kronologi berita diceritakan berdasarkan kronologis. Kronologis ini maksudnya urutan ya, Nak. Oke. Kronologis maksudnya adalah urutan. Urutan apa? Urutan cerita. Kan ada, kalau misalnya pernah kalian dengarkan kata-kata orang, kalau misalnya ada suatu peristiwa atau kejadian, baik, kronologisnya bagaimana ya? Urutan ceritanya bagaimana ya? Berarti di sini urutan berarti secara runtut, tidak random. Tidak secara acak, tetapi secara berurutan dari awal sampai akhir. Oke? Nah, mengenai keterangan waktu. Keterangan waktu dalam teks berita berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Ya, perlu kalian ketahui dalam sebuah kalimat, ya, dalam sebuah kalimat ada unsur yang harus kalian pahami, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini yang akan dibahas. Ya, keterangan itu dalam kalimat ada dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya, oke, itu dia. Jadi di sini difungsikan adalah keterangan waktu. Di sini yang dibahas adalah keterangan waktu. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan kejelasan kapan terjadi peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut. Oke? Nah, kemudian kata kerja mental berhubungan dengan perasaan seseorang. Ya, kata kerja mental berhubungan dengan perasaan seseorang. Mental. Berarti kata kerja, kata yang dipakai untuk melengkapi kalimat, tetapi berhubungan dengan yang namanya perasaan seseorang. Ya, berhubungan dengan feel. Oke? Baik, kita masuk ke contoh. Ya, kita masuk ke dalam contohnya. Perhatikan dan simak baik-baik. Masih di sana semua? Masih, Bu. Masih? Masih, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh kalimat langsung. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Saya ada sediakan masing-masing penjelasan, ada 3 contoh kalimat. Perhatikan dan simak baik-baik. Nah, contoh kalimat langsung pertama. Ibu bertanya, apakah kamu sudah makan? Berarti ibu langsung bertanya kepada kamunya. Contoh nih. Ya. Bu Tuturan bertanya, apakah Jason sudah makan? Nah, itu dinyatakan secara langsung. Oke?
Contoh yang kedua, kami sudah menetapkan beliau sebagai tersangka, kata polisi. Yang ketiga, kamu memang anak baik, kata ibu kepada Budi. Ya, itu merupakan contoh kalimat langsung. Nah, berikut contoh konjungsi bahwa. Ibu memberitahukan bahwa, ya, di sini sudah jelas bahwasanya dikatakan bahwa berarti menjelaskan, penerang. Bahwasanya ibu mau memberitahukan bahwa ia tidak memasak hari ini karena sibuk mengurus warung. Nah, yang kedua, Nino mengatakan bahwa ia akan segera pergi ke dokter untuk memeriksakan perutnya yang sakit sejak minggu lalu. Yang ketiga, Ika mengatakan bahwa hasil tes darahnya menunjukkan kalau ia tidak sakit. Lanjut. Contoh konjungsi temporal. Setelah minyak panas, kemudian, nah ini dia konjungsinya. Menggunakan kata apa? Kemudian. Memasukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Contoh yang kedua. Ayah berangkat bekerja ketika, nah konjungsi temporalnya adalah ketika. Ya. Contoh ketiga, sementara air direbus, siapkan bahan-bahan lain seperti gula, garam, dan penyedap. Ya, konjungsi temporalnya apa? Sementara. Oke, yang terakhir. Contoh kata kerja mental berhubungan dengan perasaan. Ya. Kita perhatikan di sini. Rina menikmati musik yang dimainkan oleh Rian. Menikmati. Sorry. Ya, di sini. Ya, menikmati. Arlan merasa bahwa dirinya merasa pantas sebagai seorang manajer. Ini dia perasaannya, merasa dia. Nah, yang ketiga adalah Rian menolak uang pemberian temannya. Ini dia perasaan. Perasaan apa? Menolak. Oke? Iya, demikian penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam berita. Oke? Oke? Any question, guys? Atau perlu saya tampilkan kembali supaya kalian membaca, kemudian kalian bertanya? Tapi saya tidak jelaskan kembali. Saya tidak jelaskan lagi, tetapi kalian baca. Ya, saya berikan waktu 5 menit. Oke, jadi ini sisa waktu 2 menit. Nanti kalau misalnya sudah mati, silakan masuk kembali. Ya, ini jumlahnya 34 orang. Jangan nanti masuk kembali tinggal 1 orang, ya. Sedikit kali Bu, iya, itu agak-agak gimana gitu, agak-agak menyinggung juga maksudnya, ya. Karena biasa begitu kalau sudah tinggal limitnya, waktunya tinggal berapa, ya kan, disuruh masuk lagi, ogah, ya. Saya biasanya mengabsen itu tidak di awal, tapi di akhir. Oke, iya, sekretaris, silakan laksanakan tugasmu ya Kak. Ya. Sekretaris harus ada kalau tiap nge-Zoom harus ada laporannya sama saya siapa yang ikut Zoom. Karena itu penting sekali sama saya untuk sebagai penilaian. Jadi tidak hanya catatanmu dan latihanmu. Ya. Jadi perlunya adanya kejujuran di antara. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Jangan. Bahaya itu bahaya. Silakan. Oke, saya akan share kembali, silakan dibaca. Jika nanti kalau sudah selesai katakan sama saya biar saya over ke lembar yang lain. Oke, paham? Paham? Paham, Bu. Iya, dijawab lah Mbak Yu. Oh, ale piye to iki?
Ya, silakan dibaca.